Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang penyerahan hak milik. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu apa itu penyerahan hak milik. Di dalam KUHP Perdata, pengertian hak milik sendiri tercantum di dalam pasal 570 yang juga berisi tentang pembatasan hak milik. Pasal 570 KUHP Perdata menerangkan bahwa hak milik adalah hak untuk mengikuti suatu benda sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain. Pengertian hak milik yang dapat menguasai benda dengan sebesar-besarnya dapat diartikan dalam dua makna, yaitu yang pertama, perbuatan hukum berupa menjual, menyewakan, menghibahkan, dan memperlainkan dan lain-lain. Perbuatan material berupa menggunakan, memungut hasil, membongkar, membuang, merusak, dan lain-lain. Pembatasan hak milik. Penggunaan dan penguasaan hak milik dibatasi oleh kepentingan orang lain. Bagaimanapun juga, menurut sistem hukum Indonesia, hak milik mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu perlu penggunaan hak milik antara lain sebagai berikut. Tidak bertentangan dengan undang-undang. Penggunaan hak milik dibatasi oleh undang-undang. Artinya harus tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Juga diperluas menjadi bertentangan dengan hukum. Jadi segala perbuatan penggunaan hak milik yang bukan saja bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dapat dilarang. Misalnya rumah sebagai tempat pelacur, perdagangan minuman keras, narkoba, pusat perjudian, tidak perjudian. Lalu yang kedua, tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Penggunaan hak milik tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap orang lain dan hak-hak orang, misalnya pemilik pabrik yang membuang limbah ke sungai. Yang ketiga, penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak adalah menggunakan hak milik sedemikian rupa, misalnya kerugian orang lain lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh akibat dari pengguna hak tersebut. Hak milik dalam KUHP Perdata. Mengenai hak milik diatur dalam bab ketiga pasal 570 sampai 624 KUHP Perdata sebagai berikut. Ciri-ciri hak milik. Yang pertama, hak milik merupakan hak pokok terhadap hak kebendaan lain bersifat terbatas, sebab dari hak milik itu dapat lahir sejumlah hak-hak lain. Lalu yang kedua, hak milik mempunyai hak yang sempurna. Yang ketiga, hak milik bersifat tetap, artinya hak milik tidak akan lenyap oleh hak kebendaan lain. Yang keempat, hak milik merupakan inti dari hak-hak kebendaan lain. Yang kedua, cara memperoleh hak milik. Cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584 KUHP Perdata, yaitu pengakuan, yaitu pendakuan, yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda yang tidak ada pemiliknya. Ini berlaku hanya atas benda bergerak. Yang kedua, perlekatan, yaitu suatu untuk memperoleh hak milik di mana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam. Contohnya kuda beranak, pohon berbuah, dan lain-lain. Baru yang ketiga, daluarsa, yaitu suatu cara untuk memperoleh hak milik atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewat suatu waktu tertentu dan atas syarat-syaratnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasal 1945 KUHP. Ya, jadi sebagai kesimpulan, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan
yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain. Pembatasan hak milik yaitu tidak